Oke, pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, apa sih yang bikin Warren Buffett itu, ya Warren Buffett? Jawabannya itu bukan sihir, tapi cara dia membaca cerita yang orang lain nggak lihat. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membedah buku Warren Buffett dan interpretasi laporan keuangan, buat belajar caranya melihat bisnis-bisnis luar biasa langsung dari kacamata dia. Kutipan ikonik ini udah ngejelasin semuanya kan. Ini bukan cuma sekedar bercandaan loh. Ini tuh inti dari filosofinya. Buat Buffett, laporan tahunan itu bukan dokumen yang bikin ngantuk. Justru, itu adalah peta harta karun yang bisa nunjukin masa depan sebuah perusahaan. Jadi, dari mana kita mulai? Nah, banyak orang salah paham. Mereka kira kejeniusan Buffett itu cuma soal jago nyari saham murah. Padahal, rahasianya itu jauh lebih dalam. Ini soal pergeseran fundamental dalam cara dia memandang investasi itu sendiri. Untuk ngertiin Buffett, kita harus paham dulu apa yang nggak dia lakukan. Coba bayangin, Wall Street itu kayak kasino raksasa. Kebanyakan orang di sana itu cuma bertaruh pada pergerakan harga harian. Masuk, keluar, cuma berdasarkan gosip. Itu kan main tebak-tebakan, bukan investasi namanya. Dan disinilah momen pencerahannya terjadi. Coba lihat perbandingannya. Di kiri, itu strategi mentornya Benjamin Graham, cari puntung cerutu. Maksudnya bisnis yang hampir mati tapi masih ada sisa satu isapan gratis. Murah sih, tapi ya tetap aja kualitasnya dipertanyakan. Nah, lihat yang di kanan, ini evolusinya Buffett. Dia sadar, ngapain capek-capek berburu puntung cerutu kalau kita bisa beli bisnis yang hebat dengan harga yang wajar. Dan kutipan ini merangkum semuanya. Ini dia aturan main yang jadi kunci suksesnya. Ini adalah pergeseran total dari mentalitas pemburu diskon menjadi pemilik bisnis. Pertanyaannya bukan lagi, apakah saham ini murah? Tapi berubah jadi, apakah bisnis ini benar-benar hebat? Oke, jadi apa sih yang bikin sebuah bisnis itu jadi hebat? Jawabannya adalah konsep inti dari buku ini. Untuk bisa menghindari jebakan kasino Wall Street, Anda cuma perlu cari satu hal ini, sebuah keunggulan kompetitif yang tahan lama. Apa sih artinya? Gini, bayangin sebuah bisnis itu kastil. Apa yang melindungi kastil itu dari serbuan para pesaing? Jawabannya adalah parit yang lebar dan dalam. Nah, parit inilah keunggulan yang bikin perusahaan itu terus untung dari tahun ke tahun. Makin lebar paritnya, makin aman bisnisnya. Menurut buku ini, Buffett menemukan parit ini dalam 3 bentuk utama. Pertama, bisnis yang menjual produk unik yang nempel banget di kepala kita, kayak Coca-Cola. Kedua, yang menjual layanan unik yang susah banget ditiru, contohnya Moody's. Dan yang ketiga, raksasa dengan biaya super rendah kayak Walmart. Ketiganya ini punya kekuatan yang bikin pesaing susah banget buat ngelawan. Oke, kita udah tahu apa yang harus dicari. Pertanyaannya sekarang, gimana cara nemunya? Nah, disinilah kita mulai jadi detektif. Laporan keuangan itu bukan sekedar angka-angka yang membosankan. Itu adalah buku cerita yang mengungkap semua rahasia parit sebuah perusahaan. Ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Konsep parit itu kedengarannya keren, tapi di mana kita bisa benar-benar ngelihatinnya di atas kertas? Tenang, buku ini ngasih kita 3 petunjuk super jelas yang tersembunyi di dalam laporan keuangan. Petunjuk pertama ada di laporan laba rugi, namanya margin laba kotor. Sederhananya gini, angka ini nunjukin seberapa untung produk itu sendiri, bahkan sebelum kita ngitung biaya kantor atau iklan. Ini tuh tes paling murni buat ngukur kekuatan bisnis intinya. Dan ini dia, angka saktinya, lebih dari 40%. Ya, buku ini menemukan bahwa perusahaan yang secara konsisten punya margin laba kotor di atas 40%, kemungkinan besar punya parit yang kuat. Kenapa? Karena itu artinya mereka punya kekuatan buat pasang harga tinggi dan pelanggan tetap aja mau beli, nggak takut ditinggalin. Coba deh lihat perbedaannya di sini. Jauh banget kan? Di sisi yang punya parit, kita lihat ada Moody's dan Coca-Cola dengan margin yang super tebal. Terus, coba lihat General Motors. Mereka ada di medan perang industri otomotif. Marginnya tipis banget. Mereka nggak punya kemewahan buat seenaknya naikin harga. Nah, petunjuk kedua ini mungkin agak ngagetin. Kita kan sering mikir kalau riset dan pengembangan atau lead bank itu bagus ya, inovasi. Tapi bagi Buffett, pengeluaran lead bank yang gede itu justru sering jadi tanda bahaya. Itu tandanya parit perusahaan itu dangkal, dan mereka harus terus berjuang mati-matian cuma buat bertahan. Intinya begini, bisnis dengan parit yang dalam itu nggak perlu repot-repot menciptakan kembali dirinya tiap tahun. Coba aja pikirin Coca-Cola. Produknya hampir nggak berubah selama lebih dari 100 tahun. Keunggulan mereka itu ada di mereknya, bukan di laboratorium riset yang biayanya miliaran. Petunjuk terakhir, ini semua tentang konsistensi.
Buffett itu nggak nyari perusahaan yang punya 1 tahun spektakuler, lalu tahun berikutnya anjlok. Dia nyari sesuatu yang jauh lebih langka. Secara kesuksesan yang panjang, bisa diprediksi dan terus terang aja, agak membosankan. Tapi dalam investasinya Buffett, membosankan itu indah. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan sangat jelas. Yang di sebelah kiri, nah ini yang Buffett suka. Grafik laba yang naiknya pelan tapi pasti, kayak anak tangga. Itu namanya bisnis. Terus yang di kanan, ini yang dia hindari. Grafik laba yang kayak roller coaster, naik turun tajam. Itu bukan bisnis, itu namanya spekulasi. Oke, jadi setelah kita ngelihat semua angka-angka ini, apa sih kesimpulan besarnya? Karena semua petunjuk tadi itu sebenarnya cuma mengarah pada satu hal, sebuah perubahan total dalam pola pikir kita sebagai investor. Kalau cuma ada satu hal yang bisa Anda bawa dari sini, saya harap ini dia. Berhentilah membeli simbol ticker di layar monitor, mulailah membeli bagian dari sebuah bisnis nyata yang menghasilkan uang. Perubahan sederhana dalam pola pikir itu akan mengubah segalanya. Nah, jadi saya tinggalkan Anda dengan sebuah tantangan kecil. Besok pas Anda menjalani hari, waktu beli kopi, pakai ponsel, atau belanja, coba tanyakan ke diri sendiri, perusahaan ini punya parit nggak ya? Mulailah pakai kacamata ini, dan saya jamin Anda akan melihat dunia bisnis dengan cara yang benar-benar baru.